Kalau enggak air lodanya dimasak dulu juga. Bikin alasan kamu makan. Ingat, tarik nafas. Ini puasa. Terus yang nggak berpuasa nggak boleh gitu. Ramadan kan? Oke, selamat datang di podcast Suasana Merah. Ini edisi Ramadan gitu, karena kita lagi ngomongin tentang Ramadan. Terus juga sebelumnya ya Pin ya, kita banyak ngomongin apa kegiatan-kegiatan. Betul, kegiatan di bulan Ramadan. Betul, dan hal-hal kecil. Tapi kalau yang biasanya Pak, ini biasanya teman-teman, biasanya tuh kan ada ustadz yang datang. Ya. Kalau sekarang mau udah langsung ahli. Ahli yang hadir di sini teman-teman. Halo, Pak Tawi. Bapak halo. Dokter Tiba-tiba, Halo. boleh nggak editor ting? jadi ada ya. Puasa. Puasa. Halo Pak Tawi. Halo, apa kabar? Kabar Baik. sehat nggak? Siapa? Gimana mau menjelang saum sudah semangat ya? Semangat. Iya. Semangat. 45. Iya. Gak tau kenapa aku lebih happy Pak kalau Ramadan Menjelang ini. Ramadan, iya, Pak. Vibes-nya tuh aduh. Kayaknya harus kita bahas. Nah, setuju. Ya kan itu kan salah satunya kan dampak pada aspek mental kan. Iya. Kenapa Bener, satu bener, bulan ya. itu rasanya vibes-nya berbeda. Betul. Terus secara internal juga kan kita punya perilaku atau behavior apa daily activity yang juga tidak kita kerjakan pada hari-hari biasa, Iya, tapi justru sepakat. tidak terasa lelah, Iya, tidak terasa membuat kita mudah sakit. Padahal katanya tidurnya kurang, Iya. makannya jarang, Betul. Tap- Makan tapi jarang. banyak kan. Iya, tapi meskipun jaraknya jauh gitu ya. Jaraknya jauh. Baiknya gimana tuh? Apakah ada substitusi makannya lebihin Iya, porsinya? iya. Ternyata kan enggak ya kadang-kadang. Enggak ya. Ibadah juga kadang-kadang sampai jam 10 11, jam 2 udah bangun. Iya benar. Besok pagi-paginya tadarusan. Iya, benar Terus lagi. kalau beliau ini murojaah sampai Masya siang. Allah. Sholat Masya duha. Allah. Ih, Masya Allah. Suruk juga. Iya. Iya. Terus terus semua yang sunat dikerjakan Iya, karena benar. pahalanya banyak. Itu kan tapi nggak lelah. Iya. Justru menimbulkan tadi ya energi atau ya tadi kalau disebut itu mungkin auranya berubah. Iya lagi. gitu. Soalnya tuh biasanya suka ada campaign. Kalau misalnya sebelum Ramadan itu minum ya berapa kali sehari gitu. Tapi kan kalau misalnya Oh. Ramadan jarang. Iya Gitu. Tapi iya. kita bener Pak auranya sehat. Ada program-program kampanye kesehatan Iya. yang mendorong orang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi minimal. Iya. Termasuk kebutuhan cairan. Betul. Dan itu kita jadi dilema ya, karena kita merasa bahwa nggak mungkin kuota yang kemudian menjadi anjuran tersebut kita konsumsi pada saat bulan puasa. Iya. betul. Kan kalau malam mau minum kebanyakan ntar nggak bisa tidur. Iya, kembung. Kembung, beser juga. Beser, Ya, aku sepakat. pulang pergi ke kamar kecil sekalinya kena air kita cek kurang sudah nama cenghar. Iya, Jadi tidak lagi merasa kantuknya Iya. itu tidak Pagi-pagi terasa. tiris. Pagi-pagi tiris. Terus kemudian habis subuh pun tidak semua orang bisa istirahat. Iya, benar. Iya, betul. Sehingga kadang-kadang orang juga komplain, aduh saya tidurnya semalam cuma 2 jam. Gitu akibatnya kompensasi di tempat beraktivitas ketiduran. Iya, betul. Ini hanya curhat ya. Curhat soal. Oh, gitu. Iya. Jadi kita tuh pengen tahu ya. Iya, iya. Baiknya kayak gimana sih, Iya. Pak? Iya. Seharusnya, ya. Jadi saya sebetulnya harus mulai karena kita ini kan hal yang sangat serius ya. Karena kalau kita salah mengartikulasikan pesan ataupun mengekstraksi informasinya kan yang muncul adalah kekhawatiran bahwa di bulan Ramadan itu jadi semuanya serba nggak enak lah gitu. Iya. Mungkin kalau sebagian di antara adik-adik kita, anak-anak kita lah ya, kalau kalian adik-adik lah ya. Ya saya kan sudah beda. Kayaknya aku Kita- temen-temen Nggak, aja ya. deh, Iya, bukan teman-teman. adik-adik. Iya, iya.
Kalau saya kan beda alam ya. Iya, saya itu sudah diawetkan di Museum Manusia Purba Sangiran. Wah, jangan. Iya, karena saya masuknya suku Pithecanthropus. Jauh banget. Ya Allah. Jauh banget. Ya kan dia dibandingin kalian gitu. Kan Iya. 2 tahun. Iya. Tapi di 40 tahun yang belakang ya. Iya, nggak tahu kalau dalam kehidupan sebelumnya. Iya. Baik, jadi sebenarnya tentu ini menjadi bahan pemikiran dan perenungan ya. Kalau misalkan agama mewajibkan dan bahkan tidak hanya pada generasi kita, melainkan pada kaum-kaum sebelum kita, pastikan bukan sekedar hanya ada added value. Kalau cuma ada nilai tambah tuh kurang dong. Berarti kan ada major value yang melekat bahwa 1 bulan di dalam berpuasa itu bisa mengoptimasi fungsi di 11 bulan lainnya. Oh. Iya. Ya kan? Iya. Kita kayak sekolah tuh, sekolah kita di Universitas Muhammadiyah Karanganyar misalnya gitu ya. Wajah saya udah nggak cocok sebagai mahasiswa, cocoknya sebagai bapak kebun atau tukang kantin gitu. Aduh. Iya, saya setidaknya pembantu rektor. Iya, yang bagian nyuci mobil. Iya. Tapi bisa research. Iya, bisa research. Iya, itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di situ kan kuliahnya kan nggak akan lebih dari 8 semester, 9 semester. Tetapi kan ilmunya kepake seumur hidup. Iya. Nah, kira-kira begitu tuh analoginya. Kita puasa mungkin 29 hari, 30 hari. Tetapi itu kan bekal ya. Betul. Untuk kita meningkatkan kualitas hidup di 11 bulan yang berjalan. Iya. Gitu kan. Makanya begitu baterai kita udah turun nih dari kurang dari 20%, ya kita masuk nih bulan Rajab, kita masuk nih bulan Sa'ban, dan akhirnya dicolokin lah di bulan Ramadan. Ya kan, dengan charger yang apa namanya fast charging. Dalam 30 hari terjadi proses perbaikan yang menyeluruh. Nah, kenapa saya ingin masuknya dari sini? Karena Ramadan itu tidak hanya berfokus pada kesehatan yang sifatnya fisik atau materi. Ya barangkali kalau kaum agamawan, ahli tasawuf, ahli ibadah yang kemudian mengedepankan konsep akidah, itu pasti ruhiyah dong, optimalnya. Tetapi ternyata Allah itu sangat holistik di dalam mewajibkan sesuatu kepada umatnya. Bagaimana ruhiyah Anda bisa mencapai makom dan derajat yang lebih baik apabila sarangnya atau tempat jiwa atau ruh itu bersemayam dalam kondisi yang tidak optimal. Kan sama ya, seorang driver handal kalau di Indonesia barangkali Rifato tuh, Rifat Sungkar, Ananda Mikola dan segala macam, sejago-jagonya dia gitu ya. Ketika balapan misalkan diikutkan balapan formula di mana kemudian tim-tim lain menggunakan kendaraan jet darat yang kecepatannya menembus katakanlah 350 km per jam, beliau diberi mobil Daihatsu Ayla misalnya gitu. Aduh, langsung tuh. Ya bener. enggak dong. Ya kan? Tidak sebanding. Kalau kita asumsikan bahwa Pak Rifat Sungkar, Pak Ananda Mikola ataupun barangkali pembalap MotoGP itu ruh ataupun jiwa yang menggerakkan kita gitu. Kan casingnya tetap dibutuhkan ya. Motornya tetap harus di atas 1000 cc. Mobilnya juga nggak bisa dong head to head tadi yang 950 cc dengan bensin Pertalite gitu kan. Tiba-tiba Ayla dibandingin dengan jet darat gitu yang tadi punya turbocharger dan ditambah nitro kan gitu. Terus gitu. Nah, makanya skill luar biasa pun gitu. Makanya gitu harus komprehensif. Maka di dalam proses puasa di bulan Ramadan itu pendekatannya itu pasti insya Allah meliputi semua dimensi yang melekat dan terintegrasi pada tubuh pada manusia, bukan tubuh, entitas manusia. Karena entitas manusia itu kan ada identitas berupa fisik yang kita lihat nih secara sensori ya, ujung rambut sampai ujung kuku. Itu ada perubahan nggak pada saat puasa? Ada dong, jelas gitu ya. Boleh nggak sih orang bilang nanti saya puasa pengen lebih sehat dan berat badan berkurang? Nggak dilarang, boleh kok gitu ya. Nggak puasa pun kalau Anda menjaga kesehatan tubuh kewajiban. Benar. Iya betul. Iya kan? Benar. Terus kemudian boleh nggak saya mengatakan bahwa puasa itu kemudian menenangkan hati saya sehingga hal-hal yang bersifat toksik gitu ya. Selama ini saya ini orangnya FOMO gitu ya. Saya ini YOLO. YOLO. Oh my god. Saya bisa berubah gitu ya kan menjadi
JOMO gitu ya. Ya kan? Joy of missing out. Jadi kita sendirian bermunajat di penghujung sepertiga malam dengan berurai air mata, kan sendirian. Hanya aku dan engkau yang bertukar kata tanpa bahasa yang dikenal oleh manusia. Biarkanlah air mata yang menjadi tanda cinta, kan gitu. Dalam sekali. Itu kan JOMO kan? Iya benar. Joy of missing out, nggak perlu keriuhan, nggak perlu komentar positif, nggak perlu like, nggak perlu subscribe, ya kan? Kita tidak butuh engagement horizontal, yang kita butuhkan adalah engagement vertikal, ya kan? Gitu ya. Bisa jadi potongan TikTok. Iya, tolong dipotong. Iya kan, kita juga kan tidak butuh sentimen gitu ya. Betul. Mau sentimennya dikatakan kita nggak gaul dan seterusnya, tidak mengoptimalkan waktu beristirahat, menarik diri dari sebodoh gitu kan. Iya. Aku akan bertemu dengan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup dan ini membutuhkan kesendirian. Betul. Gitu. Sehingga saya tidak riuh dan tidak merasa gaduh serta terdistorsi oleh kebisingan-kebisingan orang yang sebetulnya memberikan yang disebut dengan asimetri informasi. Itu lagi. Nah, maka karena waktu kita relatif singkat ya, kita udah dapat warning ya. Ini padahal aduh. Iya, ini lagi seru. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara tasawuf ya, waktu itu kan relatif. Betul. Karena manusia itu tidak memiliki waktu. Kita hanya menjalani. Menjalani. Jadi apalah arti 10 menit. Apalah arti 10 menit ya. Apalah arti. Iya kan? Itu hanya sebuah model aritmetika. Di mana Gimana tuh? Hanya sebuah kaya itu. Iya kan? Hanya 60 detik kali 6 gitu kan. Itu 360 dan itu bukan 10 menit. Salah, Pak. Itu salah karena yang benar itu adalah 600 ya kan gitu. Tapi kan memang kita lihat ya bahwa waktu yang sangat berharga di selama bulan Ramadan, kalau kita melihat tadi, coba saya elaborasi dalam 3 menit ya. Iya. Kan 3 menit fisik, 3 menit mental, 3 menit spiritual. Iya. Karena waktunya udah kepotong semenit tadi. Iya. Boleh, Pak. Ayo. Ayo ya. Jadi kalau kita lihat secara mental apa yang terjadi, yang pertama apapun yang kita kerjakan itu pasti harus berlandaskan kepada niat. Ya, Kenapa? Karena sebetulnya di otak kita itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah salience network, di mana sebetulnya kita pasti akan terdistorsi oleh berbagai informasi yang kita tangkap melalui organ sensori. Manusia tuh udah sebenarnya sangat jenuh lah ya. Kita apalagi sekarang dengan adanya efek echo chamber, filter bubble, pasti kita setiap 30 detik sampai 1 menit sudah tidak tahan untuk melihat notifikasi. Apalagi kalau kita baru posting sesuatu. Kita lihat terus berulang kali, betul. Siapa yang nge-like pertama? Terus kayak banyak nggak ya yang lain? Iya. OVT ya. Terus kemudian kita OVT, lalu kita melakukan analisis, berarti ada yang salah nih pada postingan gue, gitu kan? Iya lagi. Iya, gitu ya. Iya. Berarti Angel ini nggak diminati nih sama circle saya kan, gitu kan? Iya, benar. Nah itu, nah Kayak ada kurangnya. kita tuh lelah tuh karena yang namanya salience network itu membawa kita mendengar setiap suara, melihat setiap citra, merasakan setiap perubahan lingkungan. Itu terus kita ulang-ulang sehingga dengan demikian kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara-suara yang sangat lirih yang berasal dari diri kita sendiri. Ya ampun itu. Makanya kenapa kita overthinking, sebenarnya kan kita nggak mikir juga nggak apa-apa ya. Iya lagi, itu tuh hal yang gak perlu dipikirin ya Pak sebenarnya. Aku baru kepikiran. Ini misalnya, Bener lagi. ya kan? Iya. Sekarang ada kenaikan harga BBM, ada ini efisiensi anggaran. Iya, Toh kita tetap makan nasi ya. Dan kalaupun karena daya beli berkurang, ya kita kurangin aja kali nasinya ya. Malah bagus gitu ya, karena barangkali kita juga bisa lebih sehat karena itu. Yang tadi yang tadinya biasanya kita beli cuanki sehari 2 kali gitu. Ini mah ya udahlah. Ya udahlah sekali aja, yang penting kita nikmati, kita atur di tengah-tengah supaya nanti hasrat untuk menikmatinya tuh bisa sedikit teredam gitu. Iya. Tidak apa banget gitu ya, tidak. Iya, bener lagi. Gitu. Jadi hal-hal yang hal-hal seperti itu. Nah, maka ketika kita bisa mengelola kemampuan untuk menyaring informasi, yang kita agak sering lupa gitu, sebetulnya informasi yang mendistorsi kita tuh dari luar itu mungkin hanya 20%.
Ya, yang membuat kepala kita galau dan Iya. kemudian sangat mendistorsi itu adalah informasi yang justru datang dari diri kita sendiri. Oh. Yang 20% itu 20%-nya? diamplifikasi, dimagnifikasi, sehingga kita punya satu algoritma yang kemudian menghasilkan informasi bercabang hingga tidak berhingga, eksponensial. Kan kita sebenarnya cuma dapat informasi ada tukang bakso. Iya. Iya. Tapi kan kita yang mengembangkan ya. Iya. Iya. Gitu. Kita Apakah bakso itu enak atau tidak? Iya. Apakah itu worth it secara harga atau tidak? Harga juga. Apakah kalau saya makan sekarang itu akan Nanti. menimbulkan reaksi Iya, benar. dari orang di sekitar kita? Jadi kompleks persoalan bakso. Padahal kan intinya sederhana ya, lu mau beli apa enggak? Kan udah Iya, gitu. iya, iya, Iya. Nggak beli nggak apa-apa, lu mau beli juga nggak apa-apa gitu selama lu punya duit sendiri kan. Iya, gitu. benar. Maka 80% itu kan suaranya dari dalam. Oh. Ini yang disebut dengan suara imajinasi yang dihasilkan oleh kapasitas prokreasi yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari fitrah insani gitu. Yang harus dikendalikan dalam puasa kan diri sendiri, bukan orang lain. Bukan tukang baksonya yang kita razia. Itu nanti bisa dimarahin sama Hita. Maaf, Bu. Iya. Ditutup. Ya kan? Iya, iya benar. Lo kalau lu mau dosa kan urusan lu ya, bukan Iya, urusan iya, tukang iya, bakso iya, ya. iya, benar. Emangnya nggak ada konsumen yang sedang menstruasi dan boleh? Emangnya nggak ada yang sedang safar dan memang boleh? Iya, iya. Memangnya nggak ada orang yang memang ada gangguan penyakit yang mau kan bebas-bebas aja. Iya. Kalaupun ada orang yang seharusnya berpuasa makan kan bukan urusan tukang bakso, gitu ya. Nah ini sebentar lagi kita akan nggak apa-apa lu ntar edit aja. Ya, jadi 80% itu informasi dari luar kita magnifikasi. Nah saum itu adalah cara kita untuk belajar mengembangkan tata kelola dan tata kendali. Kan yang namanya emosi itu kan imajinasi kan. Benar-benar. Kita kesel sama orang karena kita membayangkan dia itu berlaku buruk pada kita. Iya. Kan orangnya belum tentu maksud gitu. Iya lagi. Nih teman-teman yang lagi magang di sini kan berasal dari daerah Surakarta, Iya. yang ex Karisidenan Surakarta, tepatnya di daerah Karanganyar. Background institusinya Muhammadiyah, santun dong pasti. Masya Allah. Masya Allah. Berakhlak dan beradab mulia, ya kan? Serta Kemajuan. iya, serta mereka punya satu prinsip paling mendasar itu anti TBC. Apa tuh? Tahyul, bid'ah dan khurafat. Iya. Masya Allah. Ini sih udah Muhammadiyah banget ya. Jelas ini. Saya kebetulan memang dibesarkan oleh organisasi itu. Iya, saya ini aktivis Muhammadinu. Iya. Kecelepet. Iya, Muhammadiyah dan NU. Iya. Gabungan. Iya, di tengah-tengahnya Persis. Iya. Lebih tepat lagi saya Persib. Iya, karena Persis Solo divisi 2. Iya, jadi nah, maka kalau dilihat di situ kan pasti santun. Betul. Ketemu orang dari Sumatera Utara, Kak Fikri, Iya. Fandiansyah Lubis. Iya, iya betul. Namanya tuh Ya, jelas tapi dia tuh. sudah akulturasi di Cipanas. ya. betul. Seandainya masih Oh, baru masih masih baru ditangkap dari alam liar. Itu Masih asli ya jadi. Asli kan? masih asli. Kan intonasinya beda. Iya. Beda banget. Kita ngerasa Kak Fikri mah orang yang tadi dari tradisi etnografis, etnogeografis. Kenapa mereka kencang? Ya rasio penduduk di satu wilayah itu mungkin per kilometer persegi dihuni 2 orang. Iya, Muncul betul, orang ya. Sunana upami teu gogorowokan gitu kan. Mal kadangu. Moal kadangu. Wah, kadang. Mas. Mas. Benten mah. Kulo pada tumbas bakso. Sana Orangnya di sana jauh ya. Iya benar-benar. Ah, Ya udah kan? we lewat itu. antar lembah. Iya, iya, iya. Iya, bener. Iya kan? Maka kan dengan semangat Marsi Peture Hutenabe sebagai orang yang terlahir dari tanah Batak tuh, dia langsung berteriak langsung, Langsung. hei Huta Barat, Huta Julu, Volume yang paling langsung, tinggi. kemari lo kau, lapar aku ini dibuatmu kan gitu. Terus dia bilang gitu, nggak denger dia keluarin bercandaan, baku dong gitu, sini kau gitu kan. Nah itu kan nggak ada maksud marah. Iya, enggak. Nah, ini kan disebutnya juga komunikasi lintas budaya yang dipelajari di Universitas Muhammadiyah Karanganyar ini. Saya udah 2 kali nyebut nih, tolong endorse. Ya nih,
Boleh nanti ya Universitas Muhammadiyah Ya Karanganyar. udah disebut-sebut terus. Iya, Nanti mention pimpinan pusat Muhammadiyah aja. Ya mention ya. Mention boleh tuh. Ini udah kita bantu. Kita bantu ini. Ini akan meningkatkan jumlah pendaftar PMB Iya, tahun 2025. Nggih. Jadi Iya. Muhammadiyah maju benar. Nggih, Muhammadiyah maju. Ya, ini kita nggak apa-apa closing kita terusin ya. Ini baru topik yang pertama gitu. Jadi kan ini yang disebut di dalam perkuliahan komunikasi antar budaya itu salah satu guru besarnya itu Prof. Dedi Mulyana. Itu kan beliau juga sering mengangkat hal-hal yang lucu ketika orang Jerman ketemu misalkan orang Arab. Ya kan lain. Lain dong. Orang Jerman itu attention to detail sehingga di kamar mandinya aja setiap step menggunakan kamar mandi itu digambarin dan ditulisin. Wow. Oh iya Gitu. sih Jerman. Sampai ada sikat WC itu ada keterangannya. Dan itu udah harus Iya. terketiplek gitu. Ini sikat WC. Oh. Jangan digunakan menggosok gigi gitu ada. Jadi kan iya. Detail banget. Ternyata ada kasus. Oh gimana? Mungkin orang Indonesia pakai buat sikat gigi. Ini bener ini. Enggak. Maaf, Ya, ya ya jangan gitu dong, jangan lihatnya ke saya ya. Mungkin kasus itu terjadi pada diri saya. Iya, Bapak kayaknya. Iya. Jadi Iya. ngomong ada kasus. Iya, gitu iya. loh. Jadi kan nggak boleh gibah kan ngomongin Oh, orang. iya, Berarti ngomongin diri sendiri. Iya, Iya. iya, iya. Jadi saya karena merasa mulut saya besar, kayak pas deh gitu ya. Tapi kayaknya kebesaran. Iya. Itu nggak membersihkan karena gigi Iya, sih, Mbak. betul. Nah, ini kan distorsi yang terjadi kan bukan karena ada niat. Iya. Orang Solo yang halus lemah lembut dengar orang dari Sumatera yang karena tadi faktor geografis, Geografis. ya kan, harus nada harus Tinggi banget. tinggi. Teriak. Sudah selesai kau masak arsik gitu kan. Itu mana sambal tuk-tuknya Iya. gitu. Andaliman itu kau ambil atau tidak? Gitu. Dibalas. Tapi lagi nanti teriak. aku bayar ya, aku narodong hepeng nih. Gitu. Gitu kan. Jadi Iya, iya. gemeter dong. Iya. Kaget Itu ya. langsung kaget. Maaf Om Fikri, saya nggak gitu. Padahal kan gitu ya. Nah itu baru dari, nah saum itu kan simple. Kita diminta menahan dua hal saja. Apa coba? Yang lain itu tidak membatalkan puasa. Kamu mau marah nggak batal kok puasa. Mengurangi value, nilainya. Iya, nilainya. Yang membatalkan hanya makan minum dan juga syahwat yang diperturutkan pada pasangan yang barangkali sudah menikah kan gitu ya. Iya. Kayak kalau yang belum menikah mah nggak usah bulan puasa juga nggak boleh gitu. Iya. Iya. Pak kalau kenapa harus yang menikah ya? Kalau yang belum menikah mah nggak boleh. Detail ya, Iya. ada detail. Bagi Mau yang rojab, mau menikah. sabar, mau syawal nggak boleh. Nggak boleh gitu. dong. Iya kan. Itu bahasa Sukoharjonya itu namanya kumbul munding. Ih, kalau di Sunda Bukan kebo, kalau mereka kebo, anak kebo itu namanya gudel. Iya, anak kambing namanya cempe. Kalau anak gajah? Anak gajah beleduk. Menel. Oh kalau di Sunda, Iya. Kalau mereka itu beleduk. Oh, Iya. Makanya di Purworejo, di Purwodadi ada mat volcano keluar lumpur, gunungnya kecil, anak gunung gitu, namanya beleduku. Oh, beleduk. Iya. Kalau nasional Bona. Oh, Bona. Ya di itu kan majalah Bobo, Bona Iya. dan Rongrong. Iya, itu Tahu ya? Ih tua banget kamu. dia udah tua, Pak. Ketahuan deh. Ketahuan. Kamu majalah babu. Tahu majalah Bobo. Udah tahu, Pak. Oh, saya kuncung lebih tua lagi. Iya. Mereka aja nggak tahu semuanya, mukanya gini. Iya, pada minggu Apa ya majalah itu? Bobo. Majalah Bobo. Majalah apa sih gitu ya? Malah nanyanya gini, majalah itu apa? Ih, nggak tahu juga majalah, teman-teman. Kan udah e-book, Iya, sudah iya, sudah podcast siniar ya kan? Siniar, Iya, iya. sudah siniar kan. Nah, ini dia fungsinya nggak jelas nih. Kasihan kita harus ngikutin, kita harus closing ya. Iya, Nah, nih. ini dipecah aja jadi 2 episode. Boleh, Nah, boleh. Ini tadi secara psikologis kita sebenarnya belum elaborasi. Iya. Tuh, jadi nanti kita kayaknya 7 episode boleh nggak? Takut Ya banget. kan mau tayang nggak tayang juga kan nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Yang penting kita saling memaafkan. Biasanya setelah saling memaafkan kita bisa tayang-tayangan. Masuk, Pak, kok masuk? Takut. Kalau masih ngambek kan nggak mungkin. Iya. Iya, jadi. Nah, jadi
kalau dilihat di situ pada saat kita berpuasa itu kan cuma 2 yang dilarang. Iya. Tapi 2 itu terletak pada pusat nafsu manusia yang ada di, kalau lihat di otaknya tuh di batang otak. Itu fundamental banget sih. Kalau kita sudah bisa merasakan bahwa makan itu kebutuhan dan bukan sekedar keinginan, maka hal yang lain pun bisa kita prioritaskan gitu. Wow. Makan kan ya, urusannya hidup mati kan. Iya. Nah sementara yang hidup mati aja kita berdamai, nggak apa-apa kan saya udah makan sahur, nggak mungkin saya mati kalau nggak makan sampai maghrib. Kita Iya. rasional, karena kan tubuh kita kan sebenarnya butuhnya cuman berapa sih? Maksimal 800 kalori, kalau langsing-langsing kayak Adinda berdua ya mungkin Ya, cuman makasih 700. loh. Disebut langsing makasih loh. Iya. Happy deh aku. Happy kan? Itu rasi, itu gender banget, nggak boleh gitu ya. Nah itu jadi kalau dilihat di situ, rasionalitas akan teroptimasi. Kan kita tahu nggak akan mati kok sampai maghrib, nah tetapi dalam proses perjalanannya yang kita kendalikan keinginan kan. Betul. Iya. Aduh jam segini nih enak nih cuan. Oh, Aduh jam bener. segini Iya, enak nih mie batagor. rebus, mie Enak rebus, nih mie rebus. Indomie ini Iya, nih. Indomie enak banget enak nih. ini aduh es latte nih jam segini, kopi Iya, kenangan kopi. ya kan gitu. Gitu-gitu kan? Iya. Itu Iya. kan bukan hal yang fundamental kita butuhkan. Betul. Iya. Itu adalah keinginan. Makanya kalau yang keinginan itu sudah bisa kita rasionalisasikan, kalaupun nanti kita penuhi, kita memberi jeda di dalam pemenuhan. Ya boleh, nanti habis maghrib, emang masalah? Enggak kan? Iya, Gitu. Jadi kita juga secara mental itu sudah akan bisa membuat prioritas dalam hidup, termasuk dalam mengelola informasi. Ini nggak penting deh. Gitu kan. Saya tahu yang harus saya lebih endapkan, yang harus saya lebih elaborasi ini. Gitu. Makanya hati menjadi tenang. Gitu kan, karena kita merasa kita udah tahu itu bukan kebutuhan saya kok untuk ikut, misalnya punten ya, kita sekarang kan jadi kepo nih kehidupan orang lain. Iya. Misalkan memang tuh si selebgram itu emang kayak gitu tuh orangnya gini Tahu gitu lagi kan. update-nya rumahnya juga tahu. Rumahnya nggak mungkin kan dia bisa bangun rumah segitu kalau nggak ada something gitu ya. Ngepet apa gimana sih kan gitu kan. Iya lagi. Iya kan gitu. AdSense-nya berapa sih gitu kan, yang endorse tuh siapa gitu. Kayaknya money laundering dan seterusnya kan gitu. Penting nggak? Kan enggak. Gitu. Jadi ilmu nggak buat kita? Enggak. Boleh nggak kita bilang? Boleh, tetapi kita lihat dari aspek yang bisa kita gali tadi, kebermanfaatan pengetahuannya. Oh ternyata dia digital marketingnya oke, kan gitu. Personal brandingnya bro, Abo bagus banget. Kenapa? Dia menonjolkan aspek humanismenya sebagai seorang ibu yang care sama anak gitu kan. Oh dia tuh justru pengen tampil cantik alami di antara mainstream. Semua menggunakan yang namanya skincare yang mahal-mahal gitu. Oh dia lokal banget, jajannya juga lotek gitu kan. Di antara orang banyak sekali terpengaruh kuliner global. Gitu. Dikit-dikit Korea, dikit-dikit apa gitu ya. Gitu. Cuman nanti juga kan habis lebaran saya juga kan ke Jeju ya. Nggak apa-apa lah gitu, dalam rangka belajar. Misalnya gitu. Jadi kan puasa itu membuat kita tidak overwhelming, tidak overthinking, more clever and smarter, menjadi lebih cerdas dan pandai. Benar. Dan kemudian menjadi manajer yang baik bagi diri kita sendiri. Iya itu lagi, itu Iya kan? sepakat. Sehingga tadi kita bisa membedakan, oh ini prioritas karena ini adalah hal yang mungkin akan sangat berguna tidak hanya bagi saya. Maka di penghujung ada zakat fitrah di mana diuji nih hasil 28-29 hari dengan keikhlasan untuk berbagi. Ya enggak, sholat juga di lapangan, berbagi ruang. Kalau sendiri-sendiri kan soliter individual. Kan pika sebelen, kadang-kadang sebelahnya begini, depannya begitu. Kan toleransi. Betul. Anak kecil gogorokan, orang terek sholat tuh bisa khusyuk kan gitu kan. Kalau nggak dia lari, Pak. Lari, terus kemudian ngelihat kotipnya, kebetulan saya gitu. Wajahnya nyebelin banget sih. Udah panas nggak selesai. Iya, ya ini kita bisa memahami perasaan beliau kan, gitu kan. Kesel banget tuh. Tidak, sama sekali tidak menghargai fungsi timekeeper ya. Jolim banget. Tuh, itu part 1 tuh. Nah, jadi supaya tidak beliau semakin emosi.
Saya kembalikan dulu deh ke Oh ya, Oke. silakan. Jadi sebenarnya wah panjang banget Pak gitu. Iya. Tapi aku jadi banyak kepikiran sih. Jadi ternyata manfaat puasa tuh emang dari segi apa namanya jiwa ya. Kita Iya. jadi bisa beneran apa namanya manage diri Manage, sendiri betul, tuh betul, iya. betul. Dan bahkan tadi aku kaget banget Pak, 20% yang Dari luar. Iya, ternyata yang mengembangkan tuh adalah kita sendiri. Jadi sebenarnya Ya kan gini ya, kita lihat di depan sini, di depan misalnya ada tukang donat. iya. Kan bukan salah dia dong. Iya, ada di depan, bener. Ini bukan konteks puasa saja. Iya benar. Tapi sepakat. kita kan ngomong nih, komplain nih ke Pak Pimpinan gitu. Iya, iya. Jangan cari tempat di situ dong, gue tiap ke kantor tuh ngelewatin situ tuh jadinya udah nambah 2 kilo nih kan gitu. Dan ini spending money nih, jadi saya boros nih karena ya kan bukan salah Iya. si tukang donat. Donat gue jual. Nah dia 20% masuk, ada pelangnya, ada aromanya, ada memori kita. Dan emang donat ini emang ngeunah pisan sih. Saya akui lah ratingnya 5 diantara dari 5 kan gitu kan. 5 dari 5. Ya kan itu udah mentok tuh gitu. Kalau di mentok banget, Gmap-nya ya. udah mentok Udah tuh mentok gitu. banget. Ya kan. Tapi kan bukan berarti tiap lewat saya harus belok kan. Iya, gitu. betul. Nah itu kan yang 80% saya jadi tidak nyaman dengan lokasi ini karena ada kan bukan 20% yang mengharapkan hidup kita terganggu gitu kan kita. Nah inilah yang terjadi pada diri kita semua. Oke, iya sih. 80% yang dari dalam itulah yang dikendalikan itu yang dengan dikendalikan ya. Heeh. Dan di puasa jadi momentum gitu. Justru Iya, untuk momentum belajar banget ya. untuk belajar itu. Wah, luar biasa sih ini. Ini part 1 yang luar biasa Betul, loh. betul. Extended version. Iya, extended version. Oke, teman-teman, nanti kita akan kembali dengan pembahasan manfaat puasa gitu ya. Karena tadi kita udah ngomongin tentang psikolog, luar biasa banget. Tapi bakal ada manfaat puasa lagi lainnya. Oke? Iya, iya. Dan Dah.